Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabipun. Kami dari anggota kelompok 6 ingin menjelaskan tentang rancangan perusahaan pesaing McDonald's yang beranggotakan Evita, Rizky Saputra, Adelia, Vira Indah, M. Dava, Gilang, dan Aneo. Nah, di sini membahas mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, sebelum melakukan langkah-langkah marketing kreatif, maka yang dilakukan oleh McDonald adalah menetapkan tujuan dan target-target yang mendunia. Yang kedua, beberapa upaya promosi kreatif yang dilakukan oleh pihak McDonald sebagai bentuk strategi pemasaran McDonald, yaitu diantaranya iklan televisi, public relation yang handal, promosi di radio-radio lokal, kemudian pembuatan brosur, poster, spanduk, backdrop, banner, translate, dan sebagainya. Kemudian event internal McDonald dan event-event kerjasama dengan berbagai perusahaan dan pihak lain juga dilakukan oleh McDonald, yaitu untuk melakukan upaya promosi besar-besaran. Yang ketiga, sistem dan strategi pemasaran McDonald yang kreatif dilakukan dengan cara delivery order yang cukup mudah, praktis, dan memanjakan para pelanggan. Nah, hal ini juga membuat para pelanggan McDonald merasa betah dan nyaman mengkonsumsi makanan-makanan produk McDonald. Kemudian yang keempat, bentuk lain strategi pemasarannya adalah dengan melakukan pelayanan penjualan secara online, kapanpun dan dimanapun kalian bisa menikmati produk-produk McDonald ini yang siap diantar ke rumah. Kemudian yang kelima, upaya peningkatan kualitas produk merupakan strategi pemasaran McDonald yang berkelanjutan. Lalu pada rancangan pengendalian hasil, di mana perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melihat segala sisi baik dari segi kelebihan dan kekurangan. Perusahaan McDonald itu memberikan contoh baik untuk perusahaan yang seperti itu. Pada pengendalian bahan baku, menurut saya memiliki banyak hal yang perlu diketahui. Pertama, pemilihan bahan baku yang berkualitas dan kuantitas dengan harga yang reliable. Perusahaan memiliki tempat yang khusus untuk menyimpan bahan baku tersebut. Tempat tersebut dapat mempertahankan kualitas bahan baku, bahkan meningkatkan kualitasnya. Lalu sistem barang persediaan masuk dan keluar menggunakan sistem FIFO, berarti barang yang lebih awal itu dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan akan lebih didahulukan penggunaannya. Lalu pada bagian produksi, perusahaan itu harus memiliki fasilitas terbaik dan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki pengalaman. Jumlah karyawan yang berada di sektor produksi seharusnya menyesuaikan dengan jumlah rata-rata konsumen per minggu. Berarti kemungkinan akan ada minggu yang pembelinya kurang dari minggu-minggu yang lalu. Dan apakah karyawan tersebut akan dipecat sehingga dapat memperingankan pengeluaran perusahaan? Tidak. Di saat pembeli berkurang pada 1 minggu, maka karyawan diliburkan sementara atau diberikan pilihan untuk lembur dengan tentu memberikan gaji lembur yang tidak setingkat dengan gaji kasual. Lalu jika jumlah konsumen berkurang, itu diakibatkan banyak hal. Terdapat banyak hal yang dapat diduga dan tidak diduga tentunya. Konsumen akan memilih tempat makan yang cocok dengan beberapa tipe, yaitu pertama, tipe konsumen yang memilih tempat yang berfasilitas dan nyaman, intinya memanjakan mereka. Lalu tipe kedua adalah konsumen yang berorientasi dengan makanan dan harga saja. Konsumen ini tidak terlalu memikirkan fasilitas yang diberikan restoran, namun hanya menilai pada kualitas makanan membandingkannya dengan harga yang diberikan. Lalu tipe konsumen yang menganggap makanan di restoran tersebut mahal.
konsumen ini lebih mementingkan budget yang dimilikinya dan membandingkan harga makanan yang lain yang lebih mengenyangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan terhadap pengendalian tindakan personel dan budaya. Store manager yang merupakan pimpinan perusahaan yang diharapkan memiliki budaya yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, sehingga dalam proses penyaluran dan penyebaran budaya kepada bawahannya bisa dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, pemimpin bertindak sebagai model yang mendorong karyawan sebagai bentuk upaya untuk menginternalisasikan keyakinan dan nilai-nilai melalui pertemuan-pertemuan khusus pada seluruh karyawan yang dilakukan minimal 1 bulan sekali. Kemudian komunikasi antar manajemen atas, menengah, dan bawahan mengenai visi dan misi perusahaan harus diintensifkan melalui pertemuan-pertemuan sehingga sharing session yang dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. Sebab adanya perbedaan budaya yang diharapkan juga mengindikasikan karyawan memiliki pandangan baru yang baik untuk perusahaan. Serta koordinasi pihak manajerial harus diintensifkan dalam segala jenis pembahasan, terkhusus membahas tentang kondisi seorang karyawan atau kru, tentang kinerja yang dilakukan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya penurunan maupun kenaikan kinerja oleh seorang karyawan. Lalu pada rancangan ketatnya sistem pengendalian yang baik adalah sistem pengendalian yang memandang segala aspek pada setiap bagian perusahaan yang memiliki pengendalian yang sangat baik. Ketatnya pengendalian memerlukan beberapa aspek yang perlu dipenuhi, seperti sistem pengendalian yang dipilih sesuai dengan tujuan perusahaan, efisien, intensif, sehingga di setiap bidang memiliki peraturan dan dasar prosedur pengerjaan atau standar prosedur. Nah, terdapat tugas para manajer, yaitu mengawasi dan memberikan keputusan pada setiap penyelesaian masalah dan job desk dengan mematuhi peraturan dan tentu berpandangan dengan visi dan misi perusahaan. Seperti pada bagian persediaan bahan baku, barang yang masuk dan keluar harus selalu dijaga pada kondisi yang sangat baik agar kualitasnya tidak menurun, dan di saat terjadi masalah seperti jumlah bahan baku yang keluar melebihi ekspektasi manajer, sehingga manajer harus sigap untuk menyediakan bahan baku dengan cepat, tentu dengan sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas bahan baku yang diperlukan. Untuk itulah ketatnya sistem pengendalian pada setiap bagian pada suatu perusahaan. Lalu berikutnya ada rancangan untuk biaya sistem pengendalian perusahaan. Rancangan untuk biaya sistem pengendalian perusahaan ini nantinya di mana kapasitas yang direalisasikan seringkali menyimpang dari kapasitas yang direncanakan. Maka rancangan ini akan dibuat bagaimana cara perencanaan dan pengendalian pada kegiatan perusahaan ini ingin dikembangkan dengan mengembangkan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Anggaran disusun secara fleksibel untuk berbagai tingkat kapasitas yang direncanakan, sehingga anggaran ini menyediakan tolak ukur prestasi yang mendekati kapasitas sesungguhnya yang ingin dicapai. Rancangan ini telah dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dilaksanakan dengan mengembangkan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawabannya. Manajer pusat pertanggungjawabannya dilihat dari prestasi dengan cara membandingkan anggaran yang disusunnya dengan realisasi yang sudah dijalankan. Setiap manajer pusat bertanggung jawab hanya dinilai berdasarkan hal-hal yang mereka kendalikan. Lalu, termasuk dalam pengelolaan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam perusahaan ini nantinya. Pada tahap rancangan biaya langsung, perusahaan ini nantinya akan dipersiapkan untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk di mana akan dilihat lebih detail seperti penilaian yang dibuat oleh atasan. Penilaian paling umum itu organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar bentuk keputusan personalia untuk diskusi secara tim. Lalu beberapa sistem memerlukan pemeringkatan numerik atas atribut tertentu di kinerja, memberikan rata-rata tertimbang bagi peringkatnya. Nah, kompensasi mungkin dikaitkan juga pada biaya ini. Pada tingkat numerik ini, biaya langsung ini akan mencakup harga pokok produksi pada bahan-bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi.
Lalu ada juga dikatakan bahwa direct cost atau biaya langsung mencakup manfaat dan program yang akan dijalankan pada karyawan perusahaan ini nantinya, biaya peralatan, perjalanan, dan layanan konsultan yang bergabung pada perusahaan ini. Lalu pada tahap rancangan biaya tidak langsung, perusahaan ini nantinya akan mempersiapkan segala bentuk pembiayaan seperti biaya yang tidak terduga, biaya asuransi untuk perusahaan, biaya hospitality apabila nantinya ada hal yang merugikan salah satu pihak pada perusahaan harus menanggungnya, biaya tambahan pada saat pelaksanaan perusahaan, dan profit keuntungan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya biaya tidak langsung ini, juga perusahaan akan memberikan anggaran untuk memproduksi barang atau suatu proyek. Selain menentukan biaya, fungsi dari biaya langsung juga akan menentukan anggaran perusahaan, catatan keuangan, akuntansi. Nah, itu semua dijalankan agar penyusunan anggaran juga perlu ditambahkan mengenai biaya tidak langsung ini. Apabila tidak menambahkan, maka kemungkinan akan ada suatu kondisi yang mana sangat membutuhkan dana tambahan, maka kita tidak bisa membayar. Jadi penggunaan biaya langsung dan tidak langsung ini harus dioptimalkan, karena nantinya perusahaan menjadi ada persiapan anggaran untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Untuk desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen perusahaan pesaing itu ada menggunakan pengendalian tindakan juga, dikarenakan pengendalian tindakan termasuk salah satu yang terbaik dalam desain sistem pengendalian tindakan. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan kode etik atau peraturan kepada pihak internal perusahaan sampai kepada karyawan-karyawannya agar menjaga perilaku dan tindakan karyawan. Lalu juga dapat diterapkan dengan menerapkan prinsip, yaitu seperti menghormati dan pengakuan, nilai dan perilaku, pembayaran keuntungan kompetitif, pelatihan pembelajaran, pengembangan dan pertumbuhan pribadi, lalu menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Lalu pada pusat pertanggungjawaban keuangan, di mana pusat pertanggungjawaban keuangan pada setiap perusahaan itu terdapat pusat investasi, pusat laba, pusat pencatatan, pusat biaya. Di mana pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan line items yang dibuat untuk menghasilkan laba, dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return. Menurut saya pada suatu perusahaan bisa untuk menjelaskan tentang investasi sangat diperlukan bahwa orang tersebut paham terhadap investasi, lalu memiliki pengalaman terhadap dunia pasar modal. Lalu perusahaan membutuhkan satu atau dua akuntan tergantung dengan porsi yang ada pada perusahaan dan ruang lingkup perusahaan tersebut. Lalu pada pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Pusat laba bagaimanapun juga berasal dari berbagai bentuk dan beberapa lebih memerhatikan batas lingkup operasi mereka dibandingkan dengan yang lain. Lalu ada pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output. Dengan membandingkan antara pendapatan dan laba akan menyediakan cara sederhana dan efektif untuk mendorong manajer penjualan menarik dan mempertahankan konsumen. Bagaimanapun hal ini dapat dipastikan bahwa semua penjualan yang menguntungkan, dan hanya jika hal ini dapat dipastikan bahwa semua penjualan kira-kira sama menguntungkan. Lalu ada pusat biaya, di mana pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Dalam pusat standar biaya seperti departemen produksi, hubungan kasual antara input dan output adalah langsung, sehingga keduanya mudah untuk dihitung.
Hal ini menyebabkan pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan standar biaya dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Perencanaan dan penganggaran perusahaan pesaing. Yang pertama ada prioritas utama yang menjadi sasaran adalah masyarakat luas seperti laki-laki, perempuan, anak-anak, usia remaja, hingga orang dewasa dari 5-80 tahun. Yang kedua, salah satu bentuk promosi yang dilakukan dalam memasarkan produk dengan cara bekerja sama dengan media komunikasi seperti promosi melalui sosial media, radio, iklan televisi, dan lain-lain. Yang ketiga ada selalu memberikan promo dan menyebarkannya melalui SMS bagi setiap member agar hubungan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik. Yang keempat ada produk harus berkualitas tinggi, memiliki rasa khas sehingga konsumen tidak mudah lupa dengan masakan yang ada. Dan menciptakan letak gerai yang dekat supaya pelanggan mudah untuk menjangkaunya. Lalu ada anggaran, dalam pengembangan produk harus adanya target dalam hal anggaran biaya untuk membeli bahan produk jangka waktu 1 tahun. Sistem insentif. Insentif hari raya, bonus. Bonus yaitu pembayaran insentif yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok. Kemudian ada insentif penjualan, yaitu insentif yang diberikan perusahaan untuk memberikan dorongan kepada karyawan bagian penjualan agar termotivasi lebih untuk mencapai target penjualan. Kemudian ada insentif kelompok. Insentif ini memungkinkan karyawan untuk berbagi dalam tanggung jawab dan manfaat serta meningkatkan efisiensi dalam satu kelompok atau organisasi yang lebih besar secara bersama-sama. Hal ini sangat dibutuhkan ketika lingkungan pekerjaan kurang mendukung untuk bekerja secara individu. Selanjutnya ada rancangan pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Mengelola keuangan usaha secara tepat dan efektif adalah kunci untuk menjaga agar aliran dana perusahaan tidak mengalami kebocoran yang berujung pada kerugian finansial. Tentu sebagai pemilik bisnis kita tidak mau rugi atau malah sudah rugi tapi tidak tahu karena terkendala keuangan dan pelaporan yang tidak jelas dan rinci. Perusahaan yang baik harus dapat memanfaatkan dan merencanakan keuangan dengan baik. Pentingnya melakukan analisa cost dan benefit untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang tidak bakal sia-sia dan memberikan return atau hasil yang menguntungkan dan meningkatkan profil usaha. Kemudian perusahaan harus melakukan perputaran kas secara efektif dan harus memastikan perhitungan profit dengan benar, serta perusahaan harus melakukan kontrol aset, hutang dan modal dengan benar agar perencanaan keuangan serta pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan lean manufacturing pada McDonald's. Yang pertama, sistem dalam McDonald's ini mengurangi jumlah karyawan dalam McDonald's restoran dan menggantinya dengan peralatan-peralatan teknologi yang canggih. Restoran menerapkan dengan menerima pesanan dari konsumen dan mencatatnya dalam komputer di kasir. Lalu secara otomatis pesanan tertera pada layar monitor di bagian dapur supaya karyawan dapat menyediakan pesanan dari konsumen. Yang kedua, semua komponen-komponen penyusun barang jadi harus siap untuk digunakan dan tidak perlu membuat persiapan hamburger yang sudah jadi untuk konsumen. McDonald's hanya perlu membuat hamburger setelah menerima pesanan dari konsumen dengan bantuan mesin-mesin teknologi yang canggih di dapur. McDonald's dapat membuat hamburger dengan waktu kurang dari 2 menit setelah pesanan dibuat. Sistem produksi yang diterapkan McDonald's ini telah menghilangkan waste kelebihan produksi, waste kelebihan persediaan, waste proses berlebihan, dan waste menunggu. Yang ketiga, pentingnya memiliki rantai pasokan yang baik dengan mempersiapkan dan menjalin hubungan yang baik dengan supplier-suppliernya. McDonald's menghabiskan waktu 4 tahun dalam mempersiapkan rantai pasokan dalam suatu negara sebelum membangun restoran pertamanya. Dalam usaha McDonald's mempermudah kegiatan distribusi bahan-bahan mentah supaya sampai dengan keadaan yang dan tepat waktu ke franchises.
McDonald menggunakan e-procurement. Nah, e-procurement ini adalah sebuah website yang membantu kita dalam mencari pembeli dan penjual barang atau jasa yang berkualitas dan terdaftar. McDonald bersama dengan Excel KKR Internet CO mendesain sebuah website di dalam e-procurement yang disebut dengan image digital yang digunakan oleh semua franchise McDonald di seluruh dunia. Kemudian materi selanjutnya, balance scorecard. Nah, balance scorecard ini adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Nah, balance scorecard ini menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, penerapan balance scorecard pada McDonald ini yang pertama yaitu untuk perspektif keuangan. McDonald menetapkan proposisi nilai berupa penetapan pendapatan tiap hari yang akan diakumulasi tiap bulannya serta menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menawarkan produk-produk yang memiliki biaya rendah. Nah, yang kedua, untuk perspektif pelanggan, McDonald menetapkan proposisi nilai berupa meningkatkan pelanggan baru, peningkatan kepuasan pelanggan. Untuk strategi mendapatkan pelanggan baru biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi penjualan, berhadiah, atau dengan melakukan diskon pada pembelian produk tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk perspektif proses bisnis internal McDonald menetapkan proposisi nilai dengan membangun jaminan kualitas. Dengan adanya jaminan kualitas diharapkan dapat membuat standar atau parameter yang menjaga kualitas dan kesegaran produk. Selain itu, nilai lingkungan yang unik dapat dilakukan dengan cara perbaikan layout. Yang keempat, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, McDonald menetapkan proposisi nilai dengan melakukan pemberian fasilitas yang dibutuhkan para karyawan, pengadaan pelatihan kerja, ataupun melakukan rotasi job desk. Lalu tata kelola perusahaan pesaing itu yang pertama dia menetapkan arah dan misi organisasinya, memahami lingkungan internal dan eksternal, merumuskan strategi mungkin bisa dengan analisis SWOT, lalu menerapkan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk etika kerjanya itu wajib dijalankan oleh seluruh karyawan dan manajemen perusahaan. Itu seperti selalu mematuhi dan melaksanakan petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pemimpin, sampai kepada jujur dan bertanggung jawab dalam berhubungan dengan semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, dan selalu menjalankan setiap tugas dengan integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Lalu untuk etika usaha itu bisa dilakukan dengan melaksanakan hubungan bisnis dengan tingkat kejujuran, keadilan, dan integritas yang tinggi, mematuhi hukuman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan, memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai pemegang saham dan memenuhi tanggung jawab sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik, dan mengungkapkan informasi secara transparan, tepat waktu, terkini, dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan. Lalu untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu dipilih melalui RUPS yang terdiri dari 6 anggota masing-masingnya. Lalu Komite Audit itu diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan diberikan pedoman kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu untuk audit internal sebagai satu unit organisasi perusahaan yang membantu Dewan Direksi melakukan pengawasan internal untuk memastikan efektivitas pengendalian dilakukan dan memastikan pengelolaan operasional internal perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan. Lalu untuk manajemen resikonya itu perusahaan melakukan identifikasi serta memperkirakan potensi risiko beserta dampaknya, menentukan tingkat risiko, menelaah kecukupan pengendalian internal dalam mengurangi dampak risiko yang sudah diidentifikasi, serta menyusun rencana untuk tindakan-tindakan pilihan lainnya untuk mengurangi dampak risiko yang ada. Lalu untuk risiko usahanya, semua perusahaan rentan terhadap risiko usaha yang dapat merugikan kelangsungan usaha atau yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan, keuntungan, dan pengembangan restoran. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun
Walaupun sebuah perusahaan yang besar dan ternama, jika risiko perusahaannya tidak terkontrol dengan baik, maka pada akhirnya akan mempengaruhi stabilisasi dan kelangsungan usaha perusahaan. Beberapa risiko besar lainnya itu seperti pencabutan waralaba. Pengendalian dan auditor perusahaan pesaing. Perlu ada pemisah fungsi antara penerimaan kas, pencatatan, penyimpanan, dan pengeluaran kas. Mempercepat penyetoran uang kas dari seminggu sekali menjadi setiap hari dengan cara menyetor ke bank. Membuat target penjualan secara berkala agar dapat mempertahankan dan meningkatkan profit. Melakukan aktivitas pemasaran baik online maupun offline. Direktur dapat lebih sering terlibat langsung ke Restor X untuk melakukan pengawasan dan pengakraban diri dengan karyawan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk setiap pramusaji sehingga setiap pramusaji dapat fokus dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya. Melakukan penilaian kinerja karyawan secara berkala sehingga karyawan terpacu untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan Arens et al. 2017, audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari setiap bagian dan metode organisasi sesuai standar yang berlaku. Di akhir proses audit, manajemen akan meminta rekomendasi untuk memperbaikan kegiatan operasional organisasi. Terdapat 3 jenis audit operasional, yaitu audit fungsional yang mengaudit fungsi tertentu, audit organisasional, dan audit penugasan khusus dari manajemen. Masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Perlu adanya analisis etis yang baik bagi perusahaan pesaing yang dimana seharusnya bisa menerapkan model etika keutamaan. Jadi, orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan etika keutamaan ialah saling menghormati serta sopan santun terhadap orang lain, baik itu terhadap konsumen, atasan, bahkan sesama karyawan. Pekerja keras dan tidak mudah berputus asa dalam melakukan segala hal.